Halo Sobat PMPK, kembali lagi dalam podcast Ruang Kreasi, kreatif, seru, dan inspiratif. Nah, tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Pak Rudi dan Bu Ane terkait perundungan. Nah, bahwa jangan kita normalisasi, namun sebisa mungkin kita mencegah agar itu tidak terjadi di lingkungan kita. Nah, Bu Ane, melanjutkan lagi tadi ya, cerita sedikit dong Bu, bagaimana upaya Ibu gitu ya untuk meminimalisir gitu perundungan yang terjadi pada anak Ibu. Kalau di lingkungan saya, ya saya datangin orang kayak tukang jualan, kayak tukang apa gitu ya. Saya datangin satu persatu. Saya bilang, Pak, kalau anak saya mau jajan, tolong dikasih, jangan diomelin. Nanti tinggal ngomong sama saya, nanti saya bayar. Setiap tukang jajan yang di dekat sekolah itu saya gituin. Sama yang di rumah-rumah, saya bilang jangan, kalau anak saya main ke sini, jangan diomelin. Saya bilang gitu. Karena anak saya begini, gini, saya jelasin. Tapi mereka sekarang yang menerima gitu. Dulu, oh iya nih Adrian begini loh Bu. Iya, tinggal ngomong sama saya aja, jangan sampai diomelin anak saya bilang. Ya, jadi Ibu pasang badan saya, ya Bu, ya harus istilahnya ya. gitu. Kita nggak usah anak kita keadaan begini kita umpetin di rumah gitu. Nggak boleh keluar sama sekali, enggak. Itu saya bebasin biar dia menyatu gitu sama sosialisasi sama anak-anak yang lain. Biar terjadi gitu. Jadi gimana komunikasi saya bebasin gitu. Yang penting Ibu memantau juga ya Bu ya, memantau ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat tadi Ibu sampaikan bahwa anak Ibu itu Ibu sekolahkan di sekolah luar biasa. Nah, bagaimana Bu perkembangan Dian di sekolah luar biasa ini? Apakah ada terlihat gitu potensi yang muncul ketika dia bersekolah atau bagaimana Bu? Terlihat banget, terlihat cukup jelas gitu. Dari dia kelas 1 observasi sampai dia kelas 6 udah kelihatan bakatnya itu dia ada gitu. Dari SMP ke SMP kelas 1 kelas 3 lebih menonjol. Dari SMA sampai akhir tambah menonjol gitu. Oh, apa tuh Bu? Apa yang terlihat gitu? Ya dari IT-nya terutama di SMP-nya IT. Kalau di SMP kelas 3-nya dia dipindahkan sama guru di sablon. Tapi saya bilang, kenapa anak saya dipindahin ke sablon? Anak ibu pinter desain, dia bilang. Jadi kalau di sablon, nanti Adri ngedesain, dia sablon, dia cetak, dia bikin kaos, dia bikin gelas. Begitu. Jadi kelihatan di situ gitu. Oh, udah saya inilah, yakin gitu bisa. Tapi setelah udah kelas 3 saya bingung. Ini kalau lulus mau dibawa kemana anak saya gitu kan. Tapi ternyata guru-guru bilang Adrian itu pinter, dia bilang. Nah akhirnya sekarang dia mencoba lulus 2018, dia mencoba jadi YouTube. 3 bulan kemudian alhamdulillah dia diterima dari YouTube. Dari luar negeri, dari Amerika. Dan dia sekarang sudah mempunyai penghasilan sendiri gitu kan. Baik. Sangat luar biasa ya, betul Pak Rudi, betul. Pendampingan orang tua, karena kalau guru kan tidak bisa sepenuhnya ya. Orang tua yang mengerti dengan perkembangan anaknya, dan kayaknya kolaborasi ini perlu diperkuat ya antara orang tua dengan sekolah, dengan anak. Ya, jadi Ibu melihat gitu ketika di sekolah anak Ibu sudah kelihatan nih ya minatnya kemana, kemudian Ibu dorong dan kebetulan sekolah juga mendukung ya. Nah itu memang yang kita perlukan ya Pak ya. Kita perlukan bahwa ada kolaborasi antara orang tua dan guru khususnya di sekolah, jadi bisa lebih mengeluarkan bakat anak. Dan ketika di sekolah SLB itu tidak ada perundungan-perundungan itu jadi Bu? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Orang kita semuanya sama di sana. Sama semua, kita nggak malu. Dan betul. Adrian pun nggak merasa dia malu. Sampai kepala sekolahnya ngomong, Ibu, anak Ibu dipindahin aja ke SD normal, katanya gitu. Saya dipanggil seperti waktu itu. SD. Saya bilang, Pak, enggak, anak saya emang tempatnya di sini Pak. Saya bilang, kalau dia dibawa ke SD normal, takutnya dia dibully. Malah dia jadi daun kan, turun. Dia nggak mau sekolah, nggak mau. Biarkan anak saya di sini. Emang ini tempatnya, saya bilang gitu. Saya nggak malu Pak, saya punya anak begini. Malah saya bangga. Saya bilang begitu sama kepala sekolah. Ibu sudah menerima penerimaan dan ya tetapnya terus mendukung ya Bu ya atas anak Ibu. Nah Pak Rudi, boleh dong tambahin lagi bagaimana melihat apa yang sudah dilakukan Bu Ane tadi ya dalam mengupayakan mendukung gitu ya apa perkembangan dari anak Bu Ane ini sendiri, menurut Pak Rudi gimana? Bu Ane kayaknya luar biasa ya.
ibu-ibu tangguh sepertinya. Tidak semua mungkin orang tua, tapi dengan podcast ini mungkin bisa memantik bagi kita. Harus dipahami memang orang tua tetap harus mendampingi, sehingga sekolah hanya mewadahi. Tapi bagaimanapun tetap orang tua. Sekolah bukan tempat titipan. Betul. Ya, itu yang harus dipahami oleh iya, betul. Kita semua. Sehingga potensi apapun, sekecil apapun, kalau diasah terus, saya pikir ini meyakinkan. Sudah terbukti ya sebenarnya. Adrian salah satunya. Mungkin ada ibu-ibu yang lain di sana yang perlu kita expose juga. Atau yang belum, coba dilihat di podcastnya Dit PMPK gitu ya. Iya. Betul. Baik, berarti dengan bimbingan yang tepat dan juga lingkungan yang mendukung ini Pak ya. Ya Bu Ane juga penyandang disabilitas ini bisa juga loh berkembang gitu ya, menjadi sosok yang mandiri, bahkan bisa berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat. Dan bahkan tadi seperti yang disampaikan, anak dari Bu Ane ini ekspektasinya sangat luar biasa gitu ya. Dan dia pun sudah bisa mengajari anak-anak tunarungu. Baik. Tunarungu. Iya. Menjadi YouTuber. Wah, berarti bisa sudah istilahnya sekarang yang itu apa? Mengimbas ya, Pak. Dia bilang ke anak-anak, kita nggak boleh malu, kita harus semangat, dia bilang. Kita anak SLB harus semangat, kita harus maju gitu. Jadi udah ada yang berhasil 2 orang. Keren sekali. Sobat PMPK, catat. Dan sudah punya penghasilan masing-masing sendiri. Iya, wah luar biasa ya. Maksudnya seorang anak penyandang disabilitas, namun dia sudah luar biasa dan bisa juga ya mengantarkan istilahnya atau mentutorialkan ya, menjadi tutor untuk teman sebayanya gitu ya Bu ya. Ini angkat topi lah Bu, istilahnya gitu ya. Bu, boleh dong YouTube-nya apa Bu nih, Adrian? Nama YouTube-nya The Wizard Royal. The Wizard Royal. Memang Adrian itu mengangkat tentang apa Bu di YouTube? Dia game anak-anak. Oh game Cuma anak-anak. Dia mainnya dunia. Dunia ya. Sudah dilewatin dunia. Iya, sudah tidak nasional lagi nih Pak. Dia sudah mempunyai 2 silver button. Oh, silver button. Baik. Mudah-mudahan akan meningkat terus nih Bu ya. Akan meningkat terus. Baik. Nah, Bu Ana, terakhir nih, apa nih pesan Ibu untuk orang tua di luar sana yang memiliki mungkin anak berkebutuhan khusus juga atau penyandang disabilitas dan mungkin pernah mengalami perundungan? Nah, Ibu silakan Bu. Kalau untuk orang tua yang mempunyai anak disabilitas, kita nggak usah takut. Kita bawa alurnya, dia mau kemana kita turutin. Kita nggak tahu potensi yang ada di dirinya, kan kita nggak tahu gitu. Ya contohnya saya gitu. Kita ngikutin aja alurnya dia. Ya ternyata ada alurnya, istilahnya bakatnya dia apa bakatnya. Jadi kita nggak perlu malu. Baik. Ya, tentunya dengan pengawasan juga ya Bu. Iya betul, pendampingan ya, pendampingan terus. Sama ahlinya. Betul. Baik. Terima kasih Bu Ana yang sudah berbagi pengalaman ya. Kita jadi tahu gitu ya bahwa betul ada bahwa memang penyandang disabilitas itu memang mungkin akan punya bakat gitu ya yang tidak terekspos dan akhirnya bisa terekspos dan bisa menjadi luar biasa. Terima kasih Bu Ana dan mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Baik. Sobat PMPK, semoga hal yang tadi disampaikan oleh Bu Ana tadi bisa memberikan semangat, motivasi, dan menginspirasi orang tua di luar sana yang memiliki penyandang disabilitas dan tentu juga Sobat PMPK semuanya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dan simak terus perbincangan kita setelah yang satu ini.